Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas kudrat iradatnya kita semua masih diberikan dan merasakan terhadap nikmat darinya. Tidak lupa salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang akan membawakan materi tentang konsep belajar dan pembelajaran yang dianggotai oleh Gina sebagai presentator pertama, kemudian Hilma sebagai presentator kedua, selanjutnya EF sebagai presentator ketiga, dan terakhir Suli sebagai presentator keempat. Baik, materi pertama yaitu tentang genealogis belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran merupakan dua konsep yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan aktivitas utama dalam pendidikan. Belajar dimaknai sebagai proses perubahan perilaku sebagai hasil dan interaksi individu. Adapun pembelajaran adalah kegiatan yang berproses melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pembelajaran merupakan usaha yang dilakukan untuk memfasilitasi terjadinya proses pelajaran pada anak didik. Pembelajaran dimaknai pula sebagai interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Adapun hubungan antar belajar dan pembelajaran adalah bahwasanya di dalam proses pembelajaran ada kegiatan belajar. Jadi belajar dan pembelajaran memiliki hubungan yang sangat erat dan keduanya tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Belajar merupakan proses yang dilakukan manusia untuk mendapatkan aneka ragam kemampuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memfasilitasi dan mendukung guna meningkatkan intensitas dan kualitas. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang materi berbagai perspektif tentang belajar dan pembelajaran. Yang pertama, belajar menurut pandangan para ahli psikolog dan pendidikan. Belajar menurut pandangan B.F. Skinner adalah menciptakan kondisi peluang dengan penguatan sehingga individu akan bersungguh-sungguh dan lebih giat belajar dengan adanya ganjaran atau punishment dan pujian atau rewards dari guru atas hasil belajarnya. Kemudian konsep belajar menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang berlangsung dalam satu lingkungan belajar. Pembelajaran dipandang secara nasional sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan komponen-komponen utama, yaitu peserta didik, pendidik, dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Jadi, seseorang akan menjadi lebih giat belajar apabila mendapat hadiah, sehingga responnya terhadap belajar menjadi lebih intensif atau kuat. Terima kasih kepada moderator yang memberikan waktu kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dasar filosofis belajar dan pembelajaran. Ditinjau dari segi ontologis, hakikat belajar dan pembelajaran perlu dipelajari secara mendalam untuk mengetahui batasan-batasan dari masing-masing istilah tersebut. Belajar merupakan suatu aktivitas sadar yang dilakukan oleh individu melalui latihan maupun pengalaman yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotrik. Pengertian belajar. Belajar mempunyai pengertian yang sangat kompleks sehingga banyak ahli yang membukakan pengertian belajar dengan ungkapan yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan mereka mempunyai sudut pandang tertentu mengenai batasan-batasan mengenai pengertian belajar. Crownbach memberikan definisi,
Learning is shown by a change in behavior as a result of experience. Belajar ditunjukkan oleh perubahan perilaku sebagai dari pengalaman. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan. Subjek didik, pembelajar yang direncanakan atau didesain dilaksanakan dievaluasi secara sistematis agar subjek dididik pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar menurut Evelyn Siregar dan Hartini Nara diantaranya adalah belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. 2. Perubahan perilaku relatif permanen. 3. Perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati. Pada saat proses belajar sedang berlangsung, perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. 4. Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. 1. Faktor inter. Faktor inter adalah faktor yang terdapat dalam diri individu itu sendiri. Faktor internal ini berkaitan dengan unsur fisiologis dan psikologis siswa. 2. Faktor eksternal. Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta didik. Faktor ekstern dikelompokkan menjadi 3, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Prinsip-prinsip belajar. Prinsip belajar ialah petunjuk belajar. Prinsip belajar ialah petunjuk atau cara yang perlu diikuti untuk melakukan kegiatan belajar. Peserta didik akan berhasil dalam belajarnya jika memperhatikan prinsip-prinsip belajar. Menurut Ausubel yang dikutip dalam Jazuri, ada 5 prinsip utama belajar yang harus dilaksanakan, yaitu subsumption, yaitu proses penggabungan ide atau pengalaman baru terhadap ide-ide yang telah dimiliki. 2. Organizer, yaitu ide yang telah dicoba digabungkan dengan pola ide lama. Di atas dicoba diintegrasikan sehingga menjadi suatu kesatuan pengalaman. 3. Progressive differentiation, yaitu bahwa dalam belajar satu keseluruhan secara umum harus terlebih dahulu muncul sebelum sampai kepada suatu bagian yang lebih spesifik. 4. Consolidation, yaitu suatu pembelajaran harus dikuasai sebelum sampai ke pembelajaran berikutnya, jika pelajaran tersebut menjadi dasar atau prasyarat untuk pelajaran berikutnya. 5. Integrative reconciliation, yaitu ide atau pelajaran baru yang dipelajari itu harus dihubungkan dengan ide-ide atau pelajaran yang telah dipelajari terdahulu. Yang kedua, epistemologi belajar. Teori paling awal tentang bagaimana akal budi atau pikiran memperoleh pengetahuan diperkenalkan oleh para filsuf Yunani pada abad ke-4 dan ke-5 Masehi. B. Pendekatan eksperimental awal terhadap belajar oleh William Wundt. William Wundt yang dikenal sebagai bapak psikologi ilmiah itu pertama kali membuka laboratorium psikologi di Leipzig, Jerman pada tahun 1879. Wundt kemudian menetapkan psikologi sebagai sebuah ilmu yang otonom, terpisah dari filsafat. Bagi Wundt, psikologi sebagai sebuah ilmu harus memiliki metode penelitian mandiri, lalu dieksperimen merupakan satu metode yang valid untuk menghasilkan pengetahuan. Laboratorium psikologi Wundt kemudian melakukan banyak penelitian yang terkait dengan fenomena seperti sensasi, persepsi, perhatian, asosiasi, verbal, perasaan, dan emosi. Beberapa fenomena ini memiliki keterkaitan erat dengan belajar. C. Babak baru munculnya teori-teori pembelajaran. Teori-teori belajar yang dihasilkan dari laboratorium psikologi tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menjelaskan perilaku manusia. Teori-teori ini juga ikut mempengaruhi praktik-praktik pendidikan baik dalam latar pendidikan formal maupun non-formal. Menurut catatan Snellbaker tahun 1974, teori-teori pembelajaran merupakan aplikasi dari teori-teori belajar ke dalam pendidikan. Teori-teori itu tidak muncul begitu saja, tetapi diawali dengan munculnya cabang-cabang ilmu psikologi pendidikan. Materi selanjutnya, 3. Pembelajaran ditinjau dari segi aksiologi.
Setiap manusia mempunyai potensi yang sama untuk menguasai bahasa. Proses dan penguasaan bahasa setiap orang berlangsung dinamis dan melalui tahapan yang hampir serupa. Dalam hal ini terdapat dua istilah, yaitu pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Kridalaksana mendefinisikan pemerolehan bahasa sebagai proses pemahaman dan penghasilan bahasa pada manusia melalui beberapa tahap, mulai dari meramban sampai kepastian penuh, sedangkan pembelajaran diartikan sebagai proses dikuasainya bahasa sendiri atau bahasa lain oleh seorang manusia. Mungkin sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya mengenai masa depan belajar dan pembelajaran di era Society 5.0. Pada dasarnya, di era Society 5.0, masyarakat yang menyelesaikan berbagai tantangan dengan menggunakan atau memanfaatkan inovasi teknologi yang telah dihasilkan pada era Industri 4.0. Menurut Endang Widi Winarni, kompetensi abad 21 dan era Industri 4.0 Society 5.0 meliputi 1. Literasi data, yaitu kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi di dunia digital. Yang kedua, literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi seperti coding, artificial intelligence, dan engineering principle. Yang ketiga, literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang humanities, komunikasi, dan desain. Yang keempat, keterampilan abad 21 yang menggunakan HOTS, High Order Thinking Skill, meliputi communication, collaboration, critical thinking, creative thinking, computational logic, compassion, dan civic responsibility. Yang kelima, pemahaman era industri 4.0 dan perkembangannya. Dan yang terakhir, pemahaman ilmu untuk diamalkan pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global. Dengan demikian, dalam upaya merealisasikan pembelajaran yang inovatif dan memenuhi kompetensi abad 21 dan tantangan era Society 5.0 di masa pandemi, maka dapat pula dilakukan dengan pendidikan jarak jauh untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien.